Halo cuy, kali ini gua akan bahas alur cerita dari sebuah film yang Mother 1. Dan ini dia alur ceritanya. Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah kampus, dan di dalam ruang kelas ada siswa bernama Jinku. Saat itu ia di dalam kelas yang sangat sepi. Tak lama datang seorang wanita bernama Junhee. Melihat ruang kelas yang sepi, Junhee pun mengajak Jinku untuk main kuda-kudaan cuy. Dan Jinku pun tidak menolaknya. Dan mereka pun langsung tancap gas bermantap-mantapan. Keesokan harinya, Junhee menelpon Jinku dan memberitahu bahwa Junhee sedang mengandung anaknya. Ia pun meminta Jinku untuk bertanggung jawab, sebab ibunya sudah mengetahui hal itu dan ingin bertemu Jinku. Jinku pun sangat terkejut mendengarkan hal itu. Namun, ia juga menyadari ulahnya. Karena setiap mereka berenak-enak, Jinku tak pernah memakai sabuk pengamannya. Singkat cerita, Jinku memberanikan diri untuk bertemu ibunya Junhee. Pak, 일단 타. 가면서 얘기하자. Sesampai di rumah Junhee, Jinku terkejut melihat ibunya yang masih muda dan seksi. Ibunya Junhee ini bernama Hwayong. Ia sendiri adalah pengusaha bar yang letaknya tak jauh dari rumahnya. 어서 와요. 반가워요. Sedang makan, Hwayong memberitahu Jinku agar segera menikahi putrinya itu. 단도직입적으로 물을게요. 예, 러브합니다. Beberapa hari kemudian, Jinku dan Junhee pun menikah. Di malam hari saat mereka sedang di dalam kamar, mereka pun melakukan ritual malam pertamanya cuy. Namun saat sedang melakukan penggenjotan, Jinku malah membayangkan ibunya Junhee. Di sisi lain, ibunya Junhee sedang mengantar makanan untuk mereka berdua. Namun tiba-tiba dia mendengar suara ceprat-ceprat dari kamar mereka. Namun ibu Junhee malah mengintipnya. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian Junhee pun sudah melahirkan anaknya. 신혼이? Scene berganti. Sekarang Jinku sudah menjadi kepala bar milik mertuanya itu. Tak lama, Junhee menelpon dan memberitahu Jinku bahwa ia akan pergi dan pulang malam hari. 나고 1년을 집에만 갇혀 있었는데 오빠가 얼마나 답답했는지. 여보세요? 오빠. 애 난 지 얼마나 됐다고 또 외출이냐. Malam harinya, Jinku pulang dan sudah disambut oleh ibu mertuanya. Saat sedang berjalan, Hwayong mendengar suara ceprat-ceprat. Ia penasaran dan mendekat ke suara itu. Suara itu berasal dari Junhee dan ternyata dengan seorang pria yang sedang enak-enak. Mereka pun ketahuan dan si pria ini kabur. Ya! Setelah itu, Hwayong pun menggiring telinga anaknya untuk masuk ke dalam rumah.
Hwayong pun nampak memarahi Junhee. 야, 이년아! 그게 결혼... Jin-gu yang nampak kecewa dan menenangkan diri dengan abok Amer. Pada pagi harinya, ibu membangunkan Jin-gu dan menemukan sebuah surat yang ada di sampingnya. 예, 졌는데. 하영이가... Di mana surat itu ternyata dari Junhee. Isi surat itu, Junhee berkata bahwa ia adalah seorang istri yang tidak baik untuknya, dan ia juga pamit meninggalkan rumah. Setelah itu, Jin-gu dan ibu mertuanya pergi ke bar untuk abok-abokan sambil membahas Junhee. 잘 됐네. Tak sedang abok, Jin-gu tiba-tiba memegang tangan Hwayong dan ingin menciumnya. Tetapi Hwayong malah menamparnya. Mulai dari sinilah mereka pun kemana-mana sering pergi bersama. 저기, 노서방. Sehingga Jin-gu merasa cinta pada mertuanya itu. Singkat cerita, saat Hwayong sedang menggendong cucunya, tak sengaja Jin-gu melihat paha dan melon ibu mertuanya itu. 까꿍. 우와. Tak lama, Jin-gu pun pergi ke kamarnya. Saat berada di kamarnya, Jin-gu pun langsung melakukan senam 5 jari sambil membayangkan ibu mertuanya. Pada akhirnya, si Otong pun muncrat dan membasahi celananya. 굶었지. 그래서 그런지 Keesokan harinya, Hwayong ingin membangunkan Jin-gu. Namun Hwayong terkejut melihat otongnya si Jin-gu yang berdiri tegak. Pada malam harinya, mereka pun abok-abokan lagi sampai Hwayong pun teler. Jin-gu pun mengangkat dan menggendongnya ke kamar. Saat berada di kamar, Jin-gu pun melepas pakaian ibu mertuanya itu untuk bermantap-mantapan. Tetapi saat ingin memasukkan si Otong, Hwayong pun sadar. Namun Hwayong malah menyuruh Jin-gu untuk melanjutkannya. 그냥... Singkat cerita, scene berganti 5 tahun kemudian. Jin-gu dan Hwayong pun terlihat sudah mempunyai anak. Terlihat Hwayong yang sedang bermain dengan cucunya. Jin-gu dan Hwayong terlihat seperti pasangan suami istri yang bahagia. 손녀를 갖게 되었다. 이것이 Dan cerita pun tamat. Oke cuy, itu dia alur ceritanya. Sampai bertemu di video selanjutnya.